Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Ya, saya menemukan satu video di mana seorang Profesor Yas tidak ada kesan intelektual dari Jokowi. Ya teman-teman, itu statementnya ya teman-teman. Masa sih seorang Pak Jokowi yang dalam berpolitik selalu menang, bahkan disebut sebagai kingmaker, maestro, master, grandmaster ya dalam catur politik Indonesia, dikatakan itu tidak intelektual ya teman-teman. Ini kan menurut saya sebuah kecerobohan dalam argumentasi, karena faktanya Pak Jokowi selalu win rate-nya itu 100% menang terus dalam pertarungan politiknya. Nah, kita akan simak bantahan daripada netizen terhadap statement bahwa Pak Jokowi ini tidak intelektual. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Jokowi tidak terdidik, jadi reaksinya tidak intelek. Jadi kan sama sekali tidak ada kesan intelektual dalam reaksi dia terhadap kasus ini. Semua itu membingungkan orang, dan anehnya masih ada juga orang mau bingung. Kalau saya tidak mau bingung, saya sudah tahu ini kan udah tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Tidak mungkin sesuatu yang asli yang katanya fotokopinya itu ada di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Nasional itu hilang, ya, dan dia tidak keberatan. Dia mestinya keberatan. Itu kan saya punya milik yang saya titipkan kepada Anda karena persyaratan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa hilang? Saya tuntut KPU. Dia tidak tuntut juga. Oke, jadi menurut Prof. Rias, seharusnya ketika data-data Jokowi itu dianggap tidak ada di KPU, harusnya Jokowi menuntut. Dia harus menuntut. Gua beneran berpikir politisi paling pintar sebagai politisi ya, bukan pintar, bukan pintar ijazah. Kita juga nggak tahu ijazahnya kalau Pak Jokowi. Kita nggak tahu IQ-nya, kita nggak tahu apa-apanya. Tapi sebagai politisi, you gotta tip your hat. Yeah. Sebagai politisi. Yes. Makanya tadi gue bilang, Yes. kalau misalnya Megawati jadi presiden, nggak kaget. Ada Masuk. Soekarno. Masih masuk jalurnya, masih bisa dihitung. AHY jadi menteri, kemarin jadi calon gubernur, mau jadi capres. Anak Masuk. SBY, ya kan? Semuanya tuh kekuasaan yang ada di atas. Tapi Pak Jokowi ini tetap bukan dari mana-mana, men. Bener-bener abis itu bikin goyang partai legacy kayak PDIP. Gila kali, men. Gila itu. Iya. Keren kan? Sudah sering saya katakan, melihat sepak terjangnya belakangan ini, Presiden Jokowi itu seperti bintang yang mengemban cahayanya sendiri. Beliau telah menemukan takdirnya yang tidak terbatas sebagai arsitek politik yang ulung. Dulu mungkin beliau berperan sebagai politikus biasa. Tapi sekarang beliau telah bertransformasi menjadi seorang dalang politik. Beliau mahir memainkan boneka-boneka politikus dengan gerakan yang penuh misteri. Seperti seorang maestro dalam orkestra politik. Dengan sekali atau dua kali lambaian tangan, lawannya pasti terdiam dan terpaku. Presiden Jokowi itu tidak seperti manusia pada umumnya yang harus bersuara lantang, mengklarifikasi setiap kritik yang menghampiri. Beliau telah mengajari kita kebijaksanaan diam. Kritik seolah mati begitu saja dalam hening, seperti kata-kata yang larut dalam angin senja. Beliau telah mengembangkan seni membungkam kritik dengan kerja-kerja luhur kebijakan, yang seolah memberi pelajaran bahwa kritik juga bisa bungkam dengan sendirinya begitu memasuki wilayah kuasa. Tentu saja, teori mendem jero dan nabok nyele tangan adalah ilmu tingkat tinggi yang hanya dimainkan oleh para ahli dan seorang Jawa Tulen. Lihatlah, di balik penampilannya yang sederhana, tidak tampak menonjol secara intelektual. Tapi siapa yang menyangka bahwa di balik sosok yang sering dipersepsikan plonga-plongo itu, ternyata tidak kalah hebat dan berani menyusuri jalan terjal politik. Prestasi politiknya melampaui pencapaian semua politikus senior di negeri ini. Betul. Seperti seorang seniman rupa, Presiden Jokowi telah menciptakan lukisan politik yang menarik, menggambarkan perjalanan yang menggetarkan hati dari seorang yang pernah merasakan dinginnya dunia politik menuju ke dalam pangkuan kekuasaan yang menenangkan. Dalam 2 periode kepresidenannya,
Waktu telah menjadi guru yang bijaksana bagi Pak Jokowi. Dulu mungkin beliau adalah seorang politikus yang menari di atas ritme partai. Tetapi sekarang, beliau adalah maestro yang menciptakan harmoni dan ritme politiknya sendiri. Dengan keberanian yang kuat dan kemampuan yang tajam, beliau telah mengubah papan politik menjadi pentas besar yang menarik perhatian seluruh penonton. Mantap guys. Dalam politik yang penuh dengan intrik dan drama, Iya. Presiden Jokowi adalah sutradara yang penuh gengsi. Panggung politik menjelang Pilpres 2024 seperti boneka dalam pengaruh penuhnya. Calon-calon presiden yang Jarang. tidak mendapat sentuhan Jokowi nampaknya seperti pahlawan tanpa pedang. Hampir tak mungkin untuk bersaing dalam tari politik ini. Seolah-olah Gila sih. Presiden Jokowi telah menulis naskah yang tak tertandingi, mengarahkan setiap karakter dalam drama politik ini untuk bergerak sesuai kehendaknya. Namun, di balik semua nuansa dramatis dan simfonis strategi, kita perlu tetap mengingat esensi demokrasi yang memberikan suara bagi semua pilihan. Meskipun Presiden Jokowi adalah bintang puncak dalam pesta politik, tetaplah penting bagi kita untuk memastikan bahwa suara-suara lain juga didengar dalam keramaian tersebut. Jadi kamu pilih yang mana? Pilpres 2024 atau perpanjangan masa jabatan? Jawab. Ya itu ya teman-teman, bagaimana Pak Jokowi ini ya mengawinkan ya teman-teman itu ilmu marketing ya, di mana dia bisa membangun branding dirinya, menjaga loyalitas pendukungnya ya, membuat diferensiasi perbedaan itu dia, makanya dia disebut marketer politik gitu ya teman-teman, karena memang dia seorang yang jenius ya. Ini sebuah terobosan otentik ya teman-teman, orisinil, di mana ada politisi memainkan strategi marketing yang membuat lawan-lawannya itu kewalahan. Dia bisa membangun relawan, komunitas-komunitas. Ini kan suatu kebaruan dari yang tadinya kampanyenya bersifat massal ya, diri di panggung, teriak-teriak dari panggung. Tapi Pak Jokowi belusukan, membangun komunitasnya, membangun perbedaan dulu dengan baju kotak-kotak, dengan belusukan. Jadi apakah ini semua tadi ya, kalau kita ingat omongan di mana intelektualitas Pak Jokowi dipertanyakan, ya ini kalau kita lihat fakta-fakta sejarah ini yang begitu panjang ini dalam setiap kemenangan Pak Jokowi, ini semua adalah terjemahan daripada intelektualitas Pak Jokowi dalam berpolitik ya. Betapa canggihnya dia menyederhanakan, saya yakin begitu kompleks ya strateginya, tetapi disederhanakan ya dengan cara ya orisinilitas tadi, belusukan, menjaga loyalitas, ya membangun pendukung, basis massa. Ya ini kan semua tidak dipikirkan oleh orang yang mengaku intelek. Buktinya Pak Jokowi yang mampu mengeksekusinya. Begitupun dengan program-program kerjanya, banyak yang merancang, tapi Pak Jokowi yang mampu berhasil merealisasikannya. Itulah jenius, itu eksekutor ya teman-teman. Jadi menurut saya kita harus memandang Pak Jokowi sebagai intelektualitas yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ya itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.